Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Yoga ya. Kita hari ini akan belajar tema 7, subtema 3 untuk yang part keduanya ya. Jadi kalian pasti sudah belajar di video part satunya, bagian 1. Nah sekarang di bagian keduanya ya. Kita mulai saja. Dimulai dari pembelajaran ketiga ya, halaman 19. Dibuka lagi bukunya, buku siswamu, buku siswa tema 7 ya. Oke, halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Jadi Indonesia itu anak-anak ya tidak hanya beragam kebudayaan saja, tapi dalam bidang ekonomi kita juga berbeda-beda. Kenapa kok seperti itu? Ya karena Indonesia ini luasnya. Indonesia negara kepulauan ya, selain itu ya banyak pulau-pulau di Indonesia. Jadi Indonesia ini kaya, anak-anak, lengkap ya. Gunung ada, lautan ada, ya daratan juga ada. Jadi tingkat perekonomian, pekerjaan itu macam-macam anak-anak ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung pelajari saja ya. Bacalah teks berikut ya. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalian sudah mempelajari ini kemarin ya di semester 1. Nah, produksi itu menghasilkan barang ya. Yang biasanya menghasilkan barang itu namanya produsen ya. Produsen itu seperti produsen itu orangnya anak-anak ya. Kemudian distribusi ya, mendistribusikan barang atau menyalurkan barang ya. Orang yang menyalurkan barang namanya distributor. Dan konsumsi. Nah, ini seperti Pak Yoga ini ya, konsumsi ya, konsumen. Hanya bisa mengkonsumsi saja ya anak-anak yang beli ya. Nama orangnya yang sedang melakukan kegiatan konsumsi adalah konsumen ya. Kalian beli-beli ya, itu konsumen namanya. Ya, aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Nah, seperti yang Pak Yoga jelaskan tadi ya, Indonesia itu kondisi alamnya macam-macam ya wilayahnya. Ada pegunungan, ada lautnya, ada dataran rendah ya, seperti itu. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, makanya kalian harus belajar yang rajin ya, supaya kalian bisa menemukan inovasi-inovasi untuk kekayaan alam Indonesia ini. Jadi kalian bisa memanfaatkannya dengan baik ya, orang dalam negeri kalau bisa ya. Jadi tidak perlu memanggil orang luar negeri ya. Orang Indonesia sendiri yang melakukan penemuannya, itu bagus ya. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Nah, bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama adalah aktivitas ekonomi bidang pertanian. Nah, dari kata-katanya sudah pertanian ya, tani. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini garis khatulistiwa ya anak-anak ya. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Ya, iklim tropis itu apa? Nah, iklim tropis itu iklim yang terletak pada garis khatulistiwa dan selalu mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ya, mendapat curah sinar matahari yang rata setiap tahunnya. Ya, jadi jangan berharap Indonesia bisa turun salju ya anak-anak ya. Hanya ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Ya. Lanjut ya, wilayah Indonesia mendapat banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian.
Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api ya. Makanya ada lagu bukan lautan tapi kolam susu. Nah, seperti itu ya. Itu kalian dengarkan sendiri, itu maknanya sangat baik ya, terutama untuk melimpahnya atau suburnya tanah di Indonesia ya. Batu dan tongkat bisa jadi tanaman ya, seperti itu. Hebat gitu misalnya. Kok bisa bilang begitu Pak Kaya? Coba kamu tancapkan batangnya apa, puhung puhung itu bahasa Indonesia ya, puhung ya Nana ya. Nah, nanti akan tumbuh nah, seperti itu. Lanjut ya. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Nah, pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi, ya, sawah apa ya. Jadi sawah irigasi ini tanaman padi, nah itu butuh air yang tinggi ya, yang banyak. Kemudian pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air ya, seperti tegalan, perkebunan ya, kelapa sawit ya, itu membutuhkan air yang sedikit. Seperti itu anak-anak ya, kebun teh, nah, seperti itu. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu ya? Kalau di daerah Kota Malang, karena Kota Malang adalah dataran, ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah ya. Kalau di kota sendiri ya otomatis ini irigasi, sawah irigasi ya, masih ada sawah ya di pinggir-pinggir kota Malang ya. Tapi kalau sudah mendekati kabupaten seperti Lawang ya, Poncokusumo, nah itu sudah sudah ini jenis pertanian perkebunan ya Nana ya, yang membutuhkan air sedikit tapi curah hujannya tinggi. Jadi seperti itu anak-anak ya untuk aktivitas ekonomi bidang pertanian ya. Lanjut ya. Nah, sekarang aktivitas ekonomi bidang peternakan ya. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Nah, aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Nah, jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Yang pertama adalah unggas. Nah, unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Ya. Jadi unggas ini sebangsa ayam, itik, burung, dan angsa. Ya. Kemudian untuk peternakan hewan kecil ya meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Seperti itu anak-anak ya. Hasil peternakan tersebut ya, hasilnya meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu ya. Otomatis ayam menghasilkan daging dan telur ya, itik juga, burung pun seperti itu. Nah, kalau kambing daging sama ya susunya ya, yang domba ini susu ya, sapi juga seperti itu sama ya. Nah, lanjut. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok bola bulu tangkis ya, badminton ya. Jadi kok badminton itu bulu tangkis dari bulunya angsa anak ya. Kalau untuk pembuatan tas, sepatu, sandal, jaket itu dari kulit ya, kulit hewan ya anak-anak ya. Seperti itu. Nah, itu adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan ya, dan juga manfaatnya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, ini sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan ya. Jadi banyak perairannya ya, baik itu perairan tawar maupun asin ya, atau lautan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Nah, negara maritim ini adalah negara yang banyak katanya ya, namanya seperti itu. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Nah, kalau
di perairan, berarti potensi alamnya apa? Berupa apa? Yang paling menonjol ikan ya. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Nah, aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, itu kalau kalian ingin melihat budidaya biasanya di daerah waduk ya. Kalau di sini di Lahore ya, banyak di situ budidaya ikan mujair, ikan nila ya. Ada keramba ya, masih tradisional di sana. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Nah, kalau yang tangkap ini nangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu, namun ya nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut. Jadi kalau ada angin darat pergi ke laut. Angin laut untuk kembali ke daratannya. Angin darat, angin lautnya. Kalian coba cari nanti ya, apa itu angin darat, apa itu angin lautnya. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Nah, aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Payau ini antara air asin dengan air tawar ya namanya. Biasanya yang dibudidaya di air payau ini ikan bandeng. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, ya, penginapan di waduk atau bendungan atau danau ya. Contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan air payau dilakukan di tambak pesisir pantai. Nah ini di rumahnya Pak Yoga banyak tambak seperti ini. Tambak udang, bandeng. Ya. Kalau di daerah Malang sini, di Malang Selatan ya dekat Lahore banyak waduk. Ya. Ada waduk di situ. Nah, di situ banyak aktivitas perikanan budidaya ya. Mungkin orang tua kalian yang suka mancing pasti pernah ke sana ya. Itu untuk aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri dari hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, sagu. Nah, potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Jadi tidak sembarang nebang anak ya. Masalahnya orang dulu mungkin ya hanya sebatas nebang saja tapi tidak melakukan reboisasi. Apa reboisasi itu? Nah, reboisasi itu penanaman kembali ya. Jadi setelah ditebang ya itu seharusnya nanam bibit lagi supaya apa? Supaya cepat tergantikan seperti itu. Jadi tidak asal tebang ya, nanti gundul, bisa terjadi longsor dan banjir bandang. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih, melakukan penghijauan atau reboisasi di lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Nah, paru-paru dunia ini artinya penghasil oksigen tertinggi ya. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpanan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Ya, bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata karena banyaknya manfaat hutan. Kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Nah, kalian sejak sini ya harus sadarnya hutan itu penting anak-anaknya. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam hutan ada banyak pohon ya, dan juga habitat. Nah, pohon itu sendiri bisa menghasilkan oksigen. Oksigen untuk siapa ya? Untuk kalian ya, untuk manusia ya, untuk bernafas. Nah, bayangkan kalau seluruh hutan di Indonesia tidak ada ya, siapa yang mau menghasilkan oksigen seperti itu. Selain itu, kalau hutan itu rusak, gundul ya,
hewan yang tinggal di hutan ya, mereka akan turun ke perkampungan untuk mencari makan, untuk berlindung ya. Tapi itu berlindung untuk hewan ya. Manusia akan merasa mana ya, akan merasa terganggu karena adanya hutan ya. Ya kalau yang datang kucing nggak masalah ya, tapi kalau yang datang harimau, gajah, ular, nah itu menjadi masalah. Nah untuk itu kita saling menjaga. Kalau kita tidak merusak dan mengganggu ekosistem, insya Allah alam tidak akan mengganggu kita. Seperti itu anak-anak ya. Lanjut ya. Nah, sekarang aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Nah, ini paling banyak di Indonesia ya. Buka halaman 117 ya. Ini ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan ya. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas ya, serta barang tambang non migas. Contoh barang tambang non migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Nah, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Nah, potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Nah, barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui sehingga perlu eksplorasi dengan bijak. Nah, ketersediaan barang tambang harus terus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Nah, masih ingat sumber daya alam alternatif ya? Nah, sumber daya alam alternatif ini adalah pengganti sumber daya alam ya. Jadi ada alternatifnya. Contoh minyak bumi ya, minyak migas ini ya. Minyak bumi ini kan diolah bisa menjadi bensin ya, solar, dan gas LPG. Nah, manusia ini harus bisa kreatif ya, karena kreatif itu menghasilkanlah energi alternatif ya. Kalau yang kemarin kita pelajari energi alternatif dari biji jarak ya, kemudian dari kotoran hewan ya, bisa dijadikan biogas, nah dan lain sebagainya seperti itu. Masih ingat kan kalian ya? Nah, ini untuk bidang pertambangan ya. Lanjut. Sekarang aktivitas ekonomi bidang industri. Nah, ini yang sudah mulai merebak di modern sekarang ini ya. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Nah, maksudnya seperti ini ya. Pak Yoga kasih contoh industri. Kalau industri ini apa ya? Garment. Nah, garment ini adalah industri tekstil anak-anak ya. Jadi suatu pabrik ini ngambil kain, membeli kain ya dari pabrik lainnya, membeli kain. Nah, kain itu nanti diolah menjadi baju oleh rumah produksi tadi ya, garment. Nah, di situ harapannya ya bisa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, maksudnya ya ngambil pekerja dari sekitar rumah itu ya untuk jadi penjahit ya, untuk menjahitkan baju. Nah, seperti itu. Nah, tapi nggak ada sisi negatifnya juga anak-anak ya, karena apa? Kadang untuk kain itu sendiri ya kan membutuhkan pewarna supaya lebih menarik bajunya ya. Nah, pewarnanya itu terbuat dari bahan kimia anak-anak ya. Kadang ada industri-industri yang masih nakal ya, tidak mau mengolah limbahnya ya, limbah dari pewarnaan tadi langsung dibuang ke sungai, sehingga dapat merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Ikan-ikan bisa mati karena kena bahan kimia seperti itu ya. Nah,
Lanjut ya, aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia adalah industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, dan sandal ban, ya, pengalengan ikan, minuman dan makanan serta pupuk. Nah, ini banyak sekali industri di sekitar kita. Untuk di Kota Malang sendiri ada pabrik rokok, ya, kemudian pabrik gula, ya, terus pabrik teh, ya, dan lain sebagainya, ya. Seperti itu adalah aktivitas di bidang industri. Lanjut. Nah, sekarang aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Nah, untuk perdagangan sendiri ini biasanya ada di pasar, ya namanya. Potensi alam tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Nah, Pak Eka kasih contoh, ya, maksudnya seperti ini, ya. Orang pesisir pantai, ya, karena dekat dengan laut otomatis banyak ikan, ya, ikan udang. Nah, terkadang orang pesisir pantai itu juga membutuhkan sayur, buah, ya. Nah, sementara sayur dan buah hanya bisa tumbuh subur dengan baik di daerah dataran tinggi, ya, otomatis apa? Otomatis terjadilah perdagangan, ya, perdagangan jual beli, ya. Orang pesisir membeli sayur dan buah, ya, di pasar. Nah, asal muasalnya buah tersebut dan sayur itu dari dataran tinggi. Nah, seperti itu. Orang dataran tinggi pun ya pengen ikan laut, ya. Bagaimana biar bisa mendapatkan ikan laut? Apa perlu harus mancing dulu? Ya, tidak perlu kan? Nah, tinggal datang ke pasar atau ke market-market yang besar terdekat di daerah rumahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saling memutar. Perekonomian itu memutar. Nah, lanjut ya. Untuk mengatasi masalah ini berkembang aktivitas perdagangan. Nah, aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, didistribusikan. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun perantara, ya, ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen, ya. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain, ya, pedagang besar, grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Ya, kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor impor. Nah, jadi ada kegiatan perdagangan antar negeri, ya. Jadi Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika, dengan Cina, ya. Jadi ekspor namanya, ekspor impor itu. Karena ada barang yang harus masuk Indonesia tapi itu hanya bisa dikelola oleh luar negeri, ya, seperti itu namanya. Atau barangnya hanya terdapat di luar Indonesia, jadi melakukan ekspor impor. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjaga antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Nah, kalau untuk menyeberang antar pulau lewat laut berarti menggunakan kapal, ya. Nah, ya, jangan pakai motor, tenggelam nantinya. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Nah, aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan,
jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Apa saja pekerjaan di bidang jasa, anak-anak? Ya, ada pilot, ya, masinis. Ya, selain itu apa? Selain di bidang transportasi, ada guru. Ya, kenapa kok guru bidang jasa? Karena menularkan ilmunya kepada anak didiknya. Kemudian kalau untuk pekerjaan yang tipe lain seperti supir angkot, tukang potong, potong rambut, ya, itu bidang jasa. Atau juga ada tukang bangunan, kuli bangunan, itu bidang jasa. Nah, anak tadi sudah belajar aktivitas ekonomi ya. Nah, aktivitas ekonomi yang kalian pelajari yang pertama tadi apa? Pertanian, peternakan, perikanan, ya. Ada kehutanan, ada pertambangan, ya, industri, perdagangan, dan jasa. Nah, kalian harus paham ini ya. Ini adalah beberapa aktivitas ekonomi tadi. Untuk pertanian, nah, ada pertanian lahan kering dan lahan basah. Ya, yang lahan kering apa? Yang untuk peternakan ada apa saja tadi ya, contohnya. Nah, ada unggas, ya, yang unggas, ada hewan besar ya, seperti itu. Untuk perikanan, nah, ada yang tangkap di laut, ya, kehutanan, pertambangan, industri, dan sana seperti itu anak-anak. Nah, mungkin sekian dulu ya dari Pak Yoga. Semoga video ini bermanfaat dan kalian harus mempelajarinya dengan serius dan tekun ya. Dan semoga ya harapannya Pak Yoga dengan adanya video ini bisa mempermudah dan membantu kalian untuk belajar selama pandemi ini ya anak-anak ya. Jadi sering-sering kalian juga membaca buku tema kalian ya. Oke, sekian dulu dari Pak Yoga ya. Pesan Pak Yoga, selalu sehat, selalu semangat, ya, patuhi protokol yang ada, dan jangan lupa untuk disiplin dalam menyelesaikan tugas dan juga harus taat beribadah. Sekian dari Pak Yoga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.